夠膽就坐多一陣。Halo guys, balik lagi di channel Triple A Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film drama aksi Hong Kong yang berjudul Lee Rock. Film ini dirilis pada tahun 1991, disutradarai oleh Lawrence Ahmun dan dibintangi beberapa aktor ternama, di antaranya Andy Lau, Charla Cheng, Michael Chan, Paul Chun, dan beberapa aktor ternama lainnya. Lee Rock merupakan sebuah film yang menceritakan kisah kehidupan seorang pemuda bernama Lee Rock yang diperankan oleh Andy Lau. Awalnya, Lee merupakan seorang polisi yang bekerja dengan sangat jujur dan ia merupakan salah satu polisi yang baik yang ada di Hong Kong. Namun, seiring berjalannya waktu, Lee menggunakan segala cara agar ia dapat naik jabatan dan ia melakukan apapun dengan kekuasaan yang ia miliki. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Lee Rock yang sedang mendaftar menjadi anggota polisi. Di sana, Lee terlihat sedang melakukan sebuah tes wawancara agar dirinya dapat diterima menjadi anggota kepolisian. Pada suatu hari, Lee bersama rekannya yang lain sedang diberikan nasihat oleh seorang polisi senior. Di sana, ia mengatakan bahwa mereka harus menjadi seorang polisi yang baik dan tidak menerima suap. Jika ingin menjadi polisi yang baik, mereka harus memiliki pedoman hidup yang kuat. Singkat cerita, di suatu malam di sebuah pasar, Lee dan seniornya yang bernama Madog sedang menagih uang iuran keamanan. Namun tagihan tersebut merupakan pungli. Karena hal itu dilarang oleh kesatuan mereka. Lee sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut karena sebenarnya ia ingin menjadi seorang polisi yang jujur. Di pasar malam tersebut terlihat seorang pria penjual kue yang bernama Paman Tat. Di saat Madog sedang menikmati semangkuk mie dari para pedagang, Paman Tat memberikan sejumlah kue kepada Lee untuk membayar iuran keamanan. Namun Lee justru malah membayar kue tersebut. Lihat hal itu, Paman Tat pun kaget dengan apa yang Lee lakukan. Setelah itu, Lee dan seniornya sedang berada di sebuah restoran. Di dalam restoran tersebut terlihat banyak sekali anggota polisi yang sedang menikmati makanannya. Di sana, salah seorang polisi yang berhasil naik pangkat mentraktir semua anggota polisi yang makan di sana. Di restoran tersebut juga terlihat seorang pria yang bernama Paman Kang. Paman Kang merupakan seorang sersan di kepolisian tersebut. Meskipun makanan yang ia makan telah dibayar, Paman Kang tetap membayar makanannya sendiri. Karena ia tahu uang yang digunakan polisi itu adalah uang kotor. Sebelum Paman Kang pergi, ia menawarkan Lee untuk minum teh bersama di kantornya. Keesokan harinya, terlihat ayah dan adik Lee sedang melakukan aktivitas mereka di dalam rumah. Sementara itu, seorang wanita yang bernama Rose terlihat sedang melayani seorang pelanggan di dalam toko milik ayahnya. Melihat kehadiran Lee di dekat tokonya, Rose pun langsung mendatanginya. Malam harinya, Lee sedang berjalan-jalan bersama dengan Rose dan ternyata Rose merupakan kekasih dari Lee. Lee mengajak Rose jalan-jalan ke sebuah pasar malam dan di sana Lee mengatakan bahwa ia akan menemui ayah Rose dan mengatakan bahwa ia akan segera menikahinya. Mendengar hal itu, Rose pun sangat senang dan kemudian Lee pun mencium kekasihnya itu. Keesokan harinya, Lee kembali melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan polisinya. Lee bersama dengan para anggota yang lain mengambil pungli dari semua penjual yang ada di sana. Di sana, seorang anggota polisi terlihat sedang meminta uang keamanan kepada seorang pedagang. Namun dikarenakan uang yang diberikan terlalu sedikit, ributan dan cekcok pun terjadi di sana. Agar percekcokan tidak terus berlanjut, akhirnya seorang pedagang memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh polisi tersebut. Pada saat kepala tim membagikan uang dari hasil pungli tadi, Lee menolak uang tersebut. Melihat Lee yang tidak bisa diajak bekerja sama, rekan-rekannya pun meninggalkan Lee seorang diri di pasar itu. Keesokan harinya di kantor polisi terlihat Paman Kang dan beberapa anak buahnya tengah menginterogasi seorang tersangka pencurian. Tersangka tersebut terus diminta untuk mengakui kejahatan yang telah ia lakukan.
Sementara itu, di saat Paman Kang menghisap sebuah rokok, ia melihat Lee berada di bawahnya. Paman Kang menanyakan berapa lama masa percobaannya, dan ternyata Lee dipindahkan dari kesatuannya. Di sana, Paman Kang berkata kepada Lee bahwa ia akan membantu Lee. Malam pun tiba. Lee berniat untuk menemui Rose di rumahnya. Namun di sana, ayah Rose tidak mengizinkan Lee untuk bertemu dengan putrinya. Nampaknya, ayah Rose tidak merestui hubungan mereka berdua. Dengan alasan, Lee terlalu jujur untuk menjadi seorang polisi dan tidak memiliki uang. Di sana, ayah Rose mengatakan jika ia ingin menikahi putrinya, ia harus memberikan uang $50.000. Ia juga mengatakan jika Lee tidak dapat memberikannya uang, ia akan menjual anaknya ke klub malam selama 1 tahun. Rose yang mendengar perkataan ayahnya berusaha untuk menemui Lee, namun ayahnya langsung melarangnya dan berniat akan membawa Rose kembali ke Dongguan. Dalam keadaan mabuk, Lee pun mendatangi Paman Kang dan ia mencurahkan semua isi hatinya pada Paman Kang. Di sana, Paman Kang mencoba untuk menasehati Lee dan memintanya untuk tidak cengeng karena ia adalah seorang laki-laki. Kemudian, Paman Kang pun pergi meninggalkan Lee seorang diri. Di saat Paman Kang sedang pergi ke toilet, Lee mengambil senjata milik Paman Kang dan mendatangi tempat perjudian untuk menjual senjata itu agar ia bisa menikahi Rose. Namun naas bagi Lee karena yang ia lakukan di sana malah dipukuli karena mengeluarkan senjata sembarangan. Pemilik tempat perjudian itu langsung menghajar Lee dengan brutal hingga Lee menjadi tidak berdaya. Sementara itu terlihat Paman Kang yang baru kembali ke ruangannya dan di sana seorang polisi memberitahu bahwa Lee sedang dihajar oleh seseorang. Mengetahui hal itu, Paman Kang langsung bergegas pergi dan menemui pemilik rumah judi tersebut dan ia bernama Lung. Di sana Paman Kang melakukan sedikit negosiasi kepada Lung agar ia mau melepaskan Lee. Setelah berhasil dengan sedikit menekan Lung, Paman Kang pun akhirnya bisa membawa Lee keluar dari tempat tersebut. Kemudian Lee pun meminta maaf kepada Paman Kang atas semua perbuatannya yang telah ia lakukan. Di sana Paman Kang sedikit memberikan nasihat kepada Lee dan kemudian ia pun mengajak Lee untuk segera kembali. Beberapa hari kemudian, di pesta ulang tahun Paman Kang, Lee dan beberapa anggota kepolisian hadir di sana. Banyak para tamu undangan yang hadir ke pesta tersebut. Kemudian Paman Kang menghampiri Lee yang duduk seorang diri. Tak lama setelah itu, seorang sersan yang bernama Ngantung juga hadir di acara tersebut. Ngantung merupakan seorang sersan yang paling banyak melakukan pungli, dan semua pekerjaan yang ia lakukan adalah pekerjaan kotor. Namun dikarenakan ia pandai mencari muka pada atasannya, jabatannya pun cepat naik. Di sana Tung terlihat sombong dengan apa yang ia bawa untuk Paman Kang. Tung memamerkan hal tersebut kepada semua anggota polisi yang hadir di sana. Beberapa orang terlihat senang dengan sikap Tung dan beberapa lainnya terlihat tidak suka dengan kehadiran Tung di sana. Dan tak lama setelah itu, Paman Kang pun datang menghampiri Tung untuk menyambutnya. Tung terlihat sangat sombong dengan hadiah yang ia bawa untuk Paman Kang. Kemudian seorang pemuda datang ke sana dan mengajaknya untuk bermain domino. Dalam permainan itu, ia terlihat sangat sombong karena ia mengira akan menang di dalam permainan itu. Tung yang terlalu percaya diri terlihat begitu meremehkan Paman Kang dan mengira ia akan menang di dalam permainan tersebut. Namun ternyata permainan tersebut dimenangkan oleh Paman Kang. Melihat hal itu, Tung pun tidak terima akan kemenangan Paman Kang dan perkataan yang diucapkan oleh Lee. Kemudian Tung pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah semua acara selesai, Paman Kang menjatuhkan hadiah yang tadi diberikan oleh Ngantung. Setelah itu, Paman Kang pun menghampiri Lee dan mengajaknya berbicara. Di sana, Paman Kang memberikan motivasi dan nasihat kepada Lee. Dalam percakapan itu, Lee banyak mendapatkan motivasi dan saat itulah pola pikir Lee menjadi berubah. Paman Tung terus memberikan nasihat kepada Lee agar ia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan dapat mewujudkan semua keinginannya. Tak lama setelah itu, seseorang datang ke sana dan memberitahukan bahwa desa tempat tinggal Lee terbakar. Sesampainya Lee di sana, kondisi desanya sudah porak-poranda terbakar habis oleh si jago merah. Di sana, Lee bertanya kepada adiknya, di mana ayah dan Rose.
Adiknya pun memberitahu Lee bahwa ia tidak mengetahui keberadaan mereka. Kemudian Lee melihat rumah Rose yang sudah habis terbakar. Lee mencoba untuk masuk ke dalam sana, namun ia dihentikan oleh para warga yang berada di sana. Pada tahun 1951, kebakaran hebat terjadi di Tung Tau Chen, Kowloon Timur dan telah menghancurkan 509 penghuni serta membuat 20.000 penduduk menjadi gelandangan. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1952, Lee Rock dipromosikan menjadi CID. Di sana, Lee yang sudah naik pangkat terlihat sangat bergembira. Kemudian Lee sedang makan bersama Paman Kang di sebuah tempat makan pinggiran. Kemudian Lee memberikan sejumlah uang kepada Paman Kang. Sepertinya Lee membantu Paman Kang untuk menagih uang miliknya kepada orang-orang yang telah meminjam kepadanya. Di sana mereka berdua berbincang-bincang dan di sana Paman Kang juga memberikan nasihat kepada Lee agar ia menjadi polisi yang tegas dan tidak takut dengan para penjahat. Kemudian Lee ditugaskan oleh Paman Kang untuk menagih uang kepada Lung. Sesampainya Lee di tempat Lung, ia dianggap remeh oleh Lung. Di sana Lung terus menghina Lee dan ia malah mengatakan bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk meminta uang tips. Lee pun terlihat kesal dengan perlakuan Lung kepadanya dikarenakan Lung terus menghina Lee dan membahas masa lalu yang dulu pernah ia lakukan. Seketika Lee pun menjadi naik pitam dan langsung menghajar Lung. Lee menghantam Lung dengan pistol miliknya dengan sangat brutal. Kemudian Lee menodongkan pistolnya tepat di mulut Lung dan hal itu membuat Lung menjadi sangat ketakutan. Di suatu tempat di sebuah rumah judi dan rumah narkoba, terlihat Paman Tat berada di sana. Namun di saat mereka sedang asik bermain judi, tiba-tiba Lee dan para anak buahnya datang ke sana dan menggerebek tempat tersebut. Dikarenakan Paman Tat pernah menolong dirinya, Lee pun tidak menangkap Paman Tat. Sedangkan para penjudi yang lain dan para pemakai narkoba dibawa oleh para anggota kepolisian untuk menjalani hukuman. Lee hanya menyuruh Paman Tat untuk datang ke kantor polisi dan ia hanya dimintai keterangan saja. Sesampainya di kantor polisi, Tat mendengar Paman Kang kepada seorang anggota polisi. Di sana Paman Kang sangat marah dengan polisi itu dan memintanya untuk menjaga aturan. Tak lama setelah itu Lee pun datang ke sana dan ia mengatakan bahwa Paman Tat adalah tanggung jawabnya. Kemudian Lee mengajak Paman Tat untuk pergi dari ruangan itu dan di saat mereka sedang berjalan, setelah itu Lee pun mencari sebuah informasi dari Paman Tat. Setelah mendapat informasi yang ia butuhkan, Lee pun memberikan sejumlah uang kepada Paman Tat dan menunjuknya untuk menjadi informannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah restoran, Lee dan Paman Tat sedang makan malam bersama sambil membahas sesuatu. Di restoran tersebut terlihat seorang gadis cantik yang bernama Grace dan Paman Tat mencoba sedikit menggoda Lee dikarenakan Lee dari tadi memperhatikan gadis tersebut. Di saat gadis cantik itu sedang menari, tiba-tiba datang seorang pemuda yang langsung mencoba untuk mengganggunya. Tak senang diganggu oleh orang yang tidak dikenal, Grace pun langsung menyerang pemuda tersebut. Tak terima dengan apa yang Grace lakukan pada dirinya, pemuda itu membawa teman-temannya untuk mengganggu Grace. Lihat hal itu, Lee pun langsung datang ke sana dan ia berusaha untuk menyelamatkan gadis tersebut. Karena hal itu, perkelahian pun terjadi di sana. Ternyata sebelum hal itu terjadi, Grace telah menelpon anak buah ayahnya untuk menolongnya. Kemudian, anak buah ayah Grace pun langsung menyerang para pemuda yang mengganggunya tadi. Pertempuran pun terjadi di sana. Mereka yang berjumlah cukup banyak mampu melumpuhkan semua pemuda yang mengganggu anak bosnya tadi. Melihat suasana yang terus bertambah rusuh, Lee pun memutuskan untuk menghentikan keributan tersebut. Tak lama setelah itu, beberapa anggota polisi yang lain juga datang ke tempat itu. Kemudian Lee pun membawa mereka semua ke kantor polisi. Di kantor polisi, semua pemuda yang membuat keributan tadi dijadikan tersangka oleh para polisi di sana. Sementara itu, Grace yang merupakan anak dari Silverfish yang merupakan seorang anak mafia di Kowloon City akan segera dibebaskan oleh Lee. Tak lama kemudian, Paman Kang pun mendapatkan telepon dari Silverfish dan memintanya untuk segera melepaskan putrinya. Kemudian Lee pun menyuruh Grace untuk segera pergi meninggalkan kantor polisi tersebut. Sebelum Grace pergi, Lee yang terlihat suka padanya mencoba untuk sedikit menggodanya.
Singkat cerita, film pun berpindah di mana Lee dan kawannya terlihat sedang berada di sebuah klub malam. Di klub malam tersebut terlihat seorang gadis cantik yang sedang menari di atas panggung. Tak jauh dari sana terlihat seorang pemuda yang sedang melakukan sebuah transaksi narkoba. Setelah itu, pria tersebut membuat keributan dengan menghina seorang penari lain dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki payudara. Melihat tingkah pria itu, Lee pun sangat tidak senang dan ingin menangkapnya. Kemudian pria itu pun mengganggu seorang wanita penari dan memaksanya untuk minum bersama dengan mereka. Melihat tingkah keterlaluan pria itu, Lee dan para anggota polisi yang lain pun datang menghampirinya dan akan membawanya ke kantor polisi. Namun di saat ia ditangkap, pemuda itu mengaku bahwa ia adalah ipar dari Sersan Tung. Namun di saat polisi akan pergi, pemuda itu malah menyerang mereka dari belakang. Untungnya, Lee berhasil menghalau serangan tersebut dan membuat pemuda tersebut terjatuh ke lantai dan beberapa narkoba jatuh dari kantong baju pemuda tersebut. Karena hal itu, pemuda itu pun dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, di saat para polisi sedang memukuli pria tersebut, tiba-tiba Tung datang ke sana. Melihat saudara iparnya diperlakukan seperti itu, Tung pun menjadi marah dan tidak terima akan hal tersebut. Tung menganggap masalah yang dibuat oleh iparnya karena membawa narkoba adalah masalah biasa dan hal itu dapat diselesaikan dengan uang. Tung terlihat sangat sombong dan mengatakan apakah para polisi yang menangkap iparnya tidak mengenal dirinya. Perdebatan terus terjadi di sana dan terlihat Paman Kang berusaha untuk melindungi semua anak buahnya dari kemarahan Sersan Tung. Dikarenakan tidak terima dengan perkataan Lee, mereka semua hampir saja terlibat baku hantam. Untungnya hal itu dapat langsung dihentikan oleh paman yang ada di sana. Kemudian Tung pun memuji sikap Paman Kang yang terus berusaha untuk melindungi semua anak buahnya. Setelah itu, Tung menyuruh Lee untuk merangkak melewati kaki iparnya dan ia akan memaafkan semua hal yang telah terjadi. Namun dikarenakan Tung bersikap di luar batas, Paman Kang pun menjadi sangat marah dan ia akan tetap memproses masalah tersebut. Namun Tung dengan tenang menjatuhkan barang bukti milik iparnya dan berjalan menghampiri Paman Kang. Paman Kang yang sudah sangat emosi langsung menodongkan pistol tepat di kepala Sersan Tung. Melihat hal itu dan langsung menyuruh semua bawahannya untuk pergi dari sana. Karena kejadian tersebut, pada tahun 1955, Lee dipindahkan ke kantor polisi Chateaucoq yang berada jauh dari kota. Paman Kang dipaksa untuk pensiun dini. Di kantor polisi tempat Lee Rock bertugas, ia hanya mendapatkan laporan kehilangan ayam dan hewan ternak lainnya. Suatu hari di kantor tersebut mendapatkan sebuah laporan bahwa ada seekor sapi yang tertabrak oleh mobil. Mendengar hal itu, Lee pun langsung menuju ke TKP. Setibanya ia di sana, ternyata pengemudi mobil tersebut adalah Grace. Di sana, Grace meminta bantuan Lee. Awalnya Lee tidak mau membantu dirinya, namun dikarenakan Lee mengatakan jika Grace memanggilnya sayang, ia akan membantunya. Karena tak ada pilihan lain, Grace pun mau menuruti perkataan Lee dan memanggilnya sayang. Setelah Grace keluar dari mobil, Lee pun langsung membawanya ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, Lee memasukkan Grace ke dalam sebuah sel. Kemudian Lee pun menemui para warga yang marah kepada Grace karena ia telah menabrak sapi miliknya. Setelah dibujuk oleh Lee, warga tersebut pun akhirnya mau meninggalkan kantor polisi. Di saat para warga telah pergi, Lee pun mendatangi Grace dan membawakannya beberapa buah-buahan. Namun di sana, Grace terlihat tidak menyukai buah-buahan itu dan ia malah meminta Lee untuk membawakannya segelas air. Namun Lee tidak mendengarkan perkataan Grace dan ia malah menikmati buah-buahan yang ia bawa tepat di samping Grace. Lee mencoba untuk terus menggoda Grace, namun di sana Grace terlihat sedikit marah kepadanya. Lalu Lee membuat sesuatu dari buah-buahan yang ia bawa. Ternyata Lee mengukir buah-buahan tersebut. Melihat hal itu, Grace pun menjadi tersipu malu dan nampaknya ia terlihat menyukai Lee. Kemudian mereka berdua pun berbincang-bincang dan Lee mencoba untuk sedikit menggoda Grace dengan menanyakan binatang apa kesukaannya. Kemudian di saat Grace berbalik menghadapnya, Lee pun memberanikan diri untuk mencium Grace. Hari pun berlalu, di mana
sana terlihat Lee sedang bersama dengan Paman Tak. Mereka yang sudah lama tidak bertemu terlihat masih sangat akrab dan Paman Tak memutuskan untuk mentraktir Lee makan siang. Di saat mereka sedang dalam perjalanan, mereka mencoba untuk menolong seorang pemuda yang terluka. Namun tiba-tiba Lee dan Paman Tak disekap oleh seseorang dan mereka berdua pun dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Sesampainya di suatu tempat, ternyata hal itu dilakukan oleh Silverfish yang tidak ingin Lee mendekati putrinya. Silverfish menyuruh Lee untuk mengambil semua uang yang ada di atas meja dan memintanya untuk menjauhi putri kesayangannya. Di sana, Silverfish memberitahu bahwa putrinya telah biasa hidup dengan cara menghambur-hamburkan uang dan ia mempertanyakan bagaimana Lee dapat bertahan hidup jika ia hanya mengandalkan uang dari gajinya saja. Namun Lee dengan tegas menjawab bahwa ia tidak akan melepaskan Grace dan ia akan membuat Grace berubah demi dirinya. Mendengar perkataan Lee, Silverfish pun menjadi kagum kepada Lee. Ia menyuruh Lee untuk mengambil uang tersebut dan menyimpannya sebagai hadiah darinya. Namun Lee tetap tidak mau menerimanya dan ia mengatakan jika ia akan menikahi Grace dengan menggunakan uangnya sendiri. Singkat cerita, Grace dan Lee pun kini telah berpacaran. Suatu hari, Grace mengajak Lee ke sebuah restoran untuk makan malam bersama dengan ayahnya. Lee sedikit terkejut karena sebelumnya ia tidak pernah mengetahui hal itu. Di sana, ayah Grace menantang Lee untuk minum. Mendengar hal itu, Lee pun langsung menyetujuinya dan memesan beberapa botol anggur. Meskipun Lee sudah minum cukup banyak, ia masih saja kalah. Dikarenakan mabuk berat, Lee pun muntah di sana dan ia tertidur di pelukan Grace. Suatu hari, di saat Silverfish sedang merayakan ulang tahunnya, Sersan Tung terlihat datang ke sana. Silverfish langsung menyambut kedatangan Tung dan mengajaknya untuk duduk bersama. Setelah itu, sambil minum bersama-sama, Silver meminta tolong kepada Tung untuk seorang temannya. Dengan sedikit membujuk Sersan Tung, akhirnya permintaan Silverfish diiyakan oleh Tung. Kemudian Silverfish memanggil Grace dan Lee untuk hadir ke sana. Namun di saat Lee muncul di sana, Tung pun langsung kaget dan berencana untuk segera pergi dari tempat itu. Namun hal itu dicegah oleh Silverfish dan meminta Tung untuk tetap berada di sana. Tung menanyakan kepada Silverfish bagaimana dirinya dapat mengenalnya. Lalu Silverfish pun menjawab bahwa Lee akan segera menjadi menantunya. Silverfish meminta kepada Tung agar ia mau memaafkan Lee. Setelah itu Silverfish pun menyuruh Lee untuk membawakan secangkir teh kepada Sersan Tung sebagai tanda permintaan maafan dirinya. Singkat cerita, Lee dan Grace pun menikah. Hari pun terus berlalu. Di suatu malam, terjadi unjuk rasa besar-besaran di Kowloon City. Di sana terlihat para anggota kepolisian berjaga untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Lee juga terlihat berada di sana dengan para anak buahnya. Para anggota polisi berusaha untuk membubarkan aksi unjuk rasa tersebut dan meminta kepada para warga agar segera membubarkan diri. Di sana juga terlihat Lee bertemu dengan teman polisi lainnya. Di sana Lee menanyakan kepada temannya bagaimana ia dapat naik jabatan dengan sangat cepat. Ia pun memberitahukan kepada Lee bahwa ia membayar $500.000 agar ia dapat menjadi seperti sekarang. Kemudian temannya pun menawarkan sebuah jabatan sersan kepada Lee. Mendengar tawaran tersebut, Lee pun langsung setuju dan ia berani membayar $800.000 untuk jabatan tersebut. Kemudian temannya pun menyuruh Lee untuk mentransfer uang tersebut ke rekening milik atasannya dan ia menjamin bahwa Lee akan diangkat menjadi sersan. Tak lama kemudian, para warga yang melakukan unjuk rasa pun mulai berdatangan. Para polisi yang berada di sana minta mereka untuk membubarkan barisan secara damai dan jika tidak, mereka akan menyemprotkan gas air mata. Di sana, semua polisi dalam keadaan bersiap dan Lee juga terlihat berada di barisan tersebut. Namun tiba-tiba, kericuhan pun terjadi di sana. Akibat sekelompok warga yang lain mulai menyerang kelompok yang lainnya. Lihat hal itu, para polisi pun mulai masuk ke dalam kerumunan dan berusaha untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi di sana. Pada tahun 1957, terjadi kerusakan besar
besar di kota Kowloon. Lee turut serta memadamkan kerusuhan tersebut dengan strategi penangkapan besar-besaran, serta turut membantu memulihkan keadaan seperti semula. Di sisi lain, dengan dukungan keuangan dari ayah mertuanya, Lee berhasil dipromosikan menjadi sersan detektif. Kemudian di saat Lee sedang bersantai di ruang kerjanya, ia mendapatkan telepon dari Paman Kang. Di sana, Paman Kang mengucapkan selamat kepada Lee karena ia telah dipromosikan. Mereka berdua pun terus berbincang-bincang. Di sana, Lee mencoba menanyakan bagaimana keadaan Paman Kang. Paman Kang pun meminta Lee untuk tidak mengkhawatirkannya. Setelah itu terlihat Lee sedang melakukan rapat dengan para mafia dan para pengusaha di kota Kowloon. Terjadi perdebatan di dalam rapat tersebut karena mereka semua saling berbeda pendapat. Kemudian Lee terlihat marah karena hal itu. Lee mengatakan bahwa jika para pengusaha tidak mau menuruti perkataannya, ia akan tutup mata dengan semua kejadian yang terjadi selanjutnya. Keputusan akhir rapat tersebut, mereka harus memberikan uang pada anggota kepolisian dan uang itu akan disetorkan setiap seminggu sekali. Uang itu dikumpulkan oleh Paman Tat karena sekarang Tat telah ditunjuk menjadi asisten pribadi Lee. Lee juga memberitahu jika suatu hari akan diadakan sebuah razia. Paman Tat akan menginfokan hal tersebut kepada semua orang. Setelah semua yang disampaikannya dirasa cukup, Lee pun membubarkan rapat tersebut. Setelah itu, Lee bersama beberapa teman polisinya sedang membahas masalah peluncuran yang ada di kota mereka. Lee meminta kepada mereka untuk mengembalikan semua pelacur jalanan ke tempat asalnya. Karena menurut Lee, jika jumlah pelacur jalanan lebih sedikit, tentunya hal itu akan membuat wali kota lebih menghargai mereka. Sementara itu, terlihat Paman Tat yang sedang mengambil iuran kepada para pengusaha. Setiap hari terlihat para anggota polisi bersenang-senang karena kini mereka telah memiliki banyak uang. Di tempat lain, Paman Kang yang telah pensiun menjadi seorang pengawal dari salah satu pengusaha di Kowloon. Bos Paman Kang menceritakan bahwa ia diperas oleh salah satu pemilik rumah judi dan ia meminta bantuan Paman Kang untuk menyelesaikan masalah dengan pemilik rumah judi tersebut. Kemudian Paman Kang pun mendatangi rumah judi tersebut dan ternyata pemilik rumah judi itu adalah Lung. Melihat Lung yang sedang marah besar, pengusaha itu pun meminta izin untuk menelpon seseorang. Namun pada saat ia sedang menelpon, tiba-tiba pengusaha itu menyerang anak buah Lung dan langsung melarikan diri dari sana. Mengetahui orang tersebut melarikan diri, Lung langsung menyerang Paman Kang karena ia datang bersama dengan orang tersebut. Pada saat sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, mobil yang Lung kendarai diawasi oleh anggota polisi yang sedang berpatroli. Melihat ada anggota polisi, Paman Kang pun langsung meminta pertolongan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dikarenakan mobil yang Lung tumpangi menabrak sebuah pohon, dia pun langsung membawa Paman Kang untuk turun dari mobil menuju ke suatu tempat. Mengetahui hal itu, polisi langsung mencari tahu keberadaan mereka dan mengepung lokasi penyanderaan. Lung membawa Paman Kang ke sebuah rumah tua yang ada di sekitar hutan tersebut. Di saat seorang polisi mencoba memasuki rumah tersebut, ia langsung ditembak oleh anak buah Lung hingga tewas. Paman Kang pun diikat dan ia terus disiksa oleh Lung. Tak lama kemudian, para anggota polisi yang lainnya pun mulai berdatangan ke lokasi tersebut. Sersan Tung dan Lee juga datang ke tempat tersebut. Kemudian seorang anggota polisi melaporkan kepada mereka bahwa Paman Kang diculik oleh 3 orang. Di saat tempat persembunyiannya mulai dikepung oleh para polisi, Lung berbicara kepada mereka bahwa ia hanya ingin berbicara dengan satu orang yang memiliki wewenang di sana. Melihat sang musuh yang memiliki senjata, Tung yang takut mengajak Lee menyerbu tempat tersebut bersama-sama. Namun Lee tidak mau mengambil resiko dan ia memutuskan untuk masuk ke sana seorang diri. Kemudian Lee dan Tung menemui atasan mereka dan di sana Tung mengatakan bahwa para penjahat tersebut meminta seorang petugas untuk datang ke sana. Dikarenakan Tung mengatakan bahwa Lee akan menanggung semua akibatnya, Lee pun diizinkan untuk pergi ke tempat penjahat tersebut. Lee pun bersiap untuk masuk ke sana. Secara perlahan, Lee berjalan ke sana dan ia menyimpan sebuah pistol di dekat pintu masuk tempat tersebut. Lung yang sudah mengenal Lee sejak lama langsung mengatakan permintaannya dan ia mengatakan bahwa dirinya menginginkan $500.000 sebagai tebusan untuk Paman Kang. Lee mencoba mengajak Lung untuk berbicara dan ia memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Namun dikarenakan Tung
telah sangat marah, ia pun langsung mengajak Lee untuk segera memberikan uangnya. Jika tidak, ia tak akan segan-segan untuk segera menembak semuanya. Namun di saat Lung lengah dari pandangannya, Lee langsung dengan cepat menyerangnya. Sementara itu, Tung dan polisi yang lain sedang berdebat karena Tung takut untuk masuk ke dalam sana. Sedangkan Lee terus diserang oleh Lung dan para anak buahnya. Di sana, Lee terlihat sangat terpojok. Lee mendapatkan luka yang cukup serius karena ia terus diserang oleh Lung dengan sangat brutal. Lee hampir saja terjatuh dari rumah tersebut. Namun untungnya, ia berhasil mengambil pistol yang telah disiapkan tadi. Dengan pistol tersebut, Lee berhasil menghabisi anak buah Lung. Setelah itu, Lee berusaha untuk menghadapi Lung dan perkelahian mereka pun terjadi dengan sangat sengit. Berkat bantuan dari Paman Kang, akhirnya mereka pun dapat mengalahkan Lung. Kemudian Lee pun langsung melepaskan ikatan Paman Kang. Dan di sana Paman Kang berterima kasih karena Lee telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu Lee pun keluar dan memberitahu semua orang bahwa ia telah berhasil melumpuhkan semua penjahat di sana. Mendengar hal itu, Lung dan para anggota polisi yang lain langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Melihat para penjahat yang sudah tidak berdaya, Tung pun berlagak sombong di sana. Namun tiba-tiba Lung sadar dan langsung menyerang Tung. Lung menggigit kuping Tung hingga berdarah. Kemudian Lee menyuruh semua anak buahnya untuk segera membawa Lung serta anak buahnya ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, kepolisian Kolon mengadakan sebuah rapat. Di sana, kepala polisi memuji keberhasilan Sersan Lee untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di wilayahnya. Kepala polisi juga mengatakan bahwa semua yang ada di rapat tersebut dapat mencontoh keberhasilan yang dilakukan oleh Sersan Lee. Mendengar hal itu, Tung terlihat sedikit kesal karena Lee menjadi bintang di dalam rapat tersebut. Kemudian, kepala polisi juga mengatakan bahwa Sersan Mayor dari Yumetei akan segera pensiun dan ia membutuhkan pengganti yang tepat. Akan ada promosi internal di antara semua sersan. Kandidat yang kuat untuk mengisi posisi tersebut adalah Sersan Lee dan Sersan Tung. Di saat rapat tersebut telah usai, Lee tidak begitu memperdulikan posisi Sersan Mayor dan ia malah mengatakan bahwa Tung lebih pantas mendapatkan posisi tersebut. Mendengar perkataan Lee, Tung pun menjadi senang karena sepertinya kini Lee lebih menghormatinya. Namun sepertinya Lee terlihat sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu, Sersan Tung mengumpulkan para mafia yang ada di kota Kolon. Setelah semua orang berkumpul di sana, Tung mengajak mereka semua untuk bekerja sama membantunya menjadi Sersan Mayor. Tung mengatakan untuk jangan membiarkan Lee menang dalam pemilihan Sersan Mayor tersebut. Ia mengatakan jika Lee yang terpilih menjadi Sersan Mayor, maka semua bisnis yang mereka miliki akan segera ditutup oleh Lee. Tung juga mengatakan bahwa jika ia terpilih nanti, semua urusan mereka akan menjadi lancar karena ia telah memiliki sebuah rencana untuk mereka semua. Namun beberapa pengusaha tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Sersan Tung. Kemudian mereka yang tidak setuju pun langsung pergi dari tempat tersebut dan hal itu membuat Tung menjadi sedikit emosi. Kemudian Tung pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan sesuatu agar dapat memberikan kesan yang baik kepada para penguasa Inggris. Terlihat beberapa anak buah Lee mendatangi sebuah tempat dan mereka sedang merencanakan sesuatu. Di sana mereka juga membayar orang-orang tersebut agar melakukan semua perintah yang diberikan oleh Sersan Tung. Sementara itu, di dalam sebuah teater, terlihat Lee dan Grace yang sedang menonton. Di saat Lee sedang asik berbincang dengan Grace membahas film yang sedang mereka tonton, tiba-tiba Paman Tat datang ke sana dan meminta Lee untuk keluar sebentar. Setelah itu, Paman Tat mengatakan kepada Lee bahwa Tung telah berhasil menguasai semua penjual heroin yang ada di Yumatei. Mendengar hal itu, Lee pun mengatakan kepada Paman Tat untuk tetap tenang dan menyuruh beberapa orang untuk memata-matai Sersan Tung. Ketika Lee akan kembali menonton, tidak sengaja ia melihat seorang wanita yang ternyata itu adalah Rose. Pada tahun 1980, kekuatan Lirok memiliki pengaruh besar dimanapun. Ia memiliki kekayaan pribadi yang diperkirakan lebih dari 500 juta dolar. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan cerita ini teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!